Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di video kali ini, saya akan mencoba berbagi pengalaman tentang penggunaan Looker Studio, salah satu produk bisnis intelijen dari Google Cloud Platform. Apa sih Looker Studio? Nah, Looker Studio ini adalah platform bisnis intelijen yang memungkinkan pengguna untuk mencoba menggambarkan data dari berbagai sumber data apapun, ya. Kemudian juga dari data yang sudah dibagikan tersebut dicoba digambarkan atau divisualisasikan dengan tampilan yang menarik untuk bisa selanjutnya berbagi dan ditampilkan dalam bentuk sebuah laporan atau dashboard yang sangat menarik sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini loh contoh bentuk daripada hasil laporan ataupun dashboard visualisasi data atau penggambaran data, contohnya untuk penempatan trainer internasional Save the Children misalkan saja. Ya, teman-teman dapat lihat di sini disediakan berbagai filter, kemudian juga berbagai kategori, ya, kemudian juga akan ditampilkan dalam bentuk berbagai ragam grafik, baik itu grafik kolom, grafik row atau batang, grafik pie, dan tampilan grafik lainnya, ya. Juga dapat ditampilkan peta geografisnya, ya, peta geografisnya. Misalkan ini contoh penempatan penugasan trainer internasional di berbagai kota di Indonesia. Di Jakarta kelihatan jumlahnya 24, misalkan saja di Semarang 48, di Surabaya 28. Juga dapat mengetahui peta geografis dari para trainer internasional tersebut dari berbagai negara, misalkan dari Inggris 13 orang dan seterusnya. Termasuk menampilkan data sesuai dengan filter kriteria yang teman-teman berikan atau pengguna berikan. Nah, ini adalah keuntungan menggunakan Looker Studio di mana laporan atau dashboard data ini dapat dengan mudah ditelusuri sumber datanya, dapat dengan menarik divisualisasikan, digambarkan, dapat dibuat sebuah laporan dan dashboard yang terintegrasi, serta juga dapat dengan mudah untuk dikolaborasikan. Jadi teman-teman bisa menggunakan Looker Studio ini secara bersama dengan anggota tim lain, ya, dengan anggota tim lain sehingga menjadi sebuah laporan atau dashboard yang utuh. Selanjutnya, dashboard ini dapat juga di-share dalam berbagai platform, termasuk dengan menggunakan HP atau perangkat smartphone atau menggunakan perangkat tab ataupun menggunakan komputer apapun dimanapun. Kira-kira seperti itu. Nah, kita coba sekarang berbagi, ya, bagaimana sih untuk dapat menggunakan Looker Studio ini. Nah, untuk menggunakan Looker Studio, ya, teman-teman sekalian, ini relatif mudah. Dan perlu saya sampaikan, Looker Studio ini sifatnya free, ya, untuk yang pengguna personal. Tapi untuk pengguna perusahaan atau bisnis, idealnya gunakan platform yang berbayar agar fitur kolaborasinya, jumlah penggunanya bisa lebih banyak. Kira-kira seperti itu. Jadi kita coba manfaatkan fitur free daripada Looker Studio ini untuk proses pembelajaran, bagaimana menampilkan atau memvisualisasikan data dengan secara mudah. Nah, perlu saya sampaikan bahwa karena ini adalah bagian daripada Google Cloud Platform, maka teman-teman tentunya idealnya kalau untuk penggunaan personal dan tidak berbayar atau free, idealnya teman-teman menggunakan akun Google, misalkan menggunakan Gmail, ya, misalkan menggunakan Gmail. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, misalkan saja kalau teman-teman ingin menggunakan akun Gmail, tentunya adalah teman-teman bisa coba cek masuk dulu ke Google Drive, akun teman-teman, ya, dari akun teman-teman.
Nah, sebenarnya data yang dapat divisualisasikan itu beragam jumlahnya, bahkan bisa ratusan. Tapi untuk memudahkan di dalam proses pembelajaran kali ini, di mana pembelajaran ini kita coba bagi dalam beberapa bagian, karena tidak mungkin selesai semua untuk bisa keluar sebuah report atau laporan dan dashboard yang lengkap, kita coba dalam beberapa bagian segmen daripada videonya. Yang pertama, teman-teman, adalah siapkan datanya terlebih dahulu. Data yang akan dicoba digambarkan dengan menggunakan Looker Studio, yang akan dicoba divisualisasikan dengan menggunakan Google Studio. Tentunya paling mudah adalah teman-teman masuk ke Drive dulu, ya. Setelah masuk ke Drive, silakan teman-teman upload dulu datanya. Misalkan teman-teman pernah membuat data menggunakan Microsoft Excel, misalkan saja. Nah, Anda tinggal file upload saja dari sini. Kemudian cari file yang akan teman-teman upload. Misalkan saja saya sudah menyimpan ya data yang akan diuploadnya di posisi sini. Nah, teman-teman tinggal cari file Excel yang akan dicoba divisualisasikan atau digambarkan. Misalkan saya punya data trainer internasional. Saya pilih data internasional seperti ini. Oke, ya. Nah, kalau pernah ada, tentunya akan ada pertanyaan, apakah mau di-replace filenya atau dibiarkan dua-duanya ada. Misalkan saya biarkan dua-duanya ada, karena pada contoh sekarang saya pernah mencoba menyimpan di drive saya. Saya upload, kira-kira bentuk tampilan sebagai berikut, upload complete, ya kemudian kita coba buka filenya. Nah, kalau saya buka, maka di sini ini loh data file yang sudah saya upload di drive saya. Saya tinggal buka saja. Ini saya buka seperti ini. Nah, kalau formatnya masih format Microsoft Excel, ya teman-teman dapat di sini dipilih file, kemudian oleh teman-teman di save as Google Sheet. Karena kan ini formatnya masih Excel, yaitu .xls extensionnya. Jadi teman-teman tinggal file, kemudian save Google Sheet. Maka dia akan tersimpan data internasional ini dalam format Google Sheet. Sehingga kalau sudah format Google Sheet, maka di sini sudah tidak ada lagi fasilitas untuk mengkonversinya. Atau bisa juga teman-teman dengan cara lain, yaitu dengan cara file kemudian dipilih import. Misalkan dari drive ini, teman-teman bisa juga new, kemudian dibuka sumber data yang akan divisualisasikan dengan Looker. Ya, tinggal pilih Google Sheet seperti ini. Nah, setelah keluar, kemudian pilih file, kemudian pilih import. Kemudian cari file sheet atau data yang akan teman-teman sisipkan pada atau yang akan Anda import dan ditempatkan pada Google Sheet. Saya pilih insert, ini saya import. Maka hasilnya sama. Maka dia akan import. Cuma hati-hati, kalau mau diimport seperti ini, nama filenya ini masih kosong kan, jadi jangan lupa teman-teman beri nama ya, data misalkan saja trainer internasional seperti ini, enter, maka sekarang data ini sudah tersimpan pada Google Drive teman-teman sekalian. Nah, kita lihat data ini jumlahnya cukup banyak dan data ini kadang-kadang tidak mempunyai sulit untuk dimaknai. Ambil contoh, ada ID di sini ya. Kemudian jumlahnya saya kebetulan hanya 101 data. Teman-teman bisa saja punya data yang jumlahnya ribuan, bahkan puluhan ribu baris karena jumlahnya sangat banyak. Kemudian ada nama daripada trainernya, kemudian negara asalnya, ada gendernya, ada penugasannya di mana, kemudian ada umur, ada tanggal, ada tahun. Atau contoh yang lain, misalkan saja saya punya contoh lain agar mungkin bisa lebih dimengerti. Di sini saya punya data penjualan, juga sama, data penjualan ini sudah saya import ya dari Microsoft Excel. Nah, kemudian kalau teman-teman perhatikan di data penjualan PT ABC ini ada informasi nomor order, ada tanggal penjualannya, barang yang dijualnya, kemudian penjualannya secara offline atau online, kemudian kotanya, kemudian
kapan dikirimnya, jadi tanggal pesan, tanggal kirim, jumlah unit terjual, harga penjualan, dan harga pokoknya. Seperti ini. Ini juga kalau dilihat seperti ini kan sama dengan data trainer, sulit untuk dimengerti. Nah, untuk memudahkan di dalam membaca data penjualan ini atau data trainer internasional tadi, teman-teman dapat mencoba ditampilkan dalam bentuk dengan memanfaatkan Looker Studio. Nah, untuk masuk ke Looker Studio relatif mudah, teman-teman. Tinggal ketikkan Looker di sini Studio, ya. Boleh, atau di search dulu, boleh, Studio. Seperti ini, kemudian .google.com, lookerstudio.google.com, lookerstudio.google.com, enter. Maka kalau pernah login sebelumnya dengan menggunakan akun Gmail, karena ini contoh menggunakan akun pribadi, maka tampilan interface awal daripada Looker Studio bentuknya seperti ini. Ini tampilan awal daripada Looker Studio. Teman-teman lihat environment-nya. Sebenarnya kalau terbiasa menggunakan lingkungan kerja berbasis Google Cloud Platform hampir sama. Sama dengan bekerja dengan Drive, ya Google Drive, sama nanti bekerja dengan menggunakan Google Sheet, Google Slide, Google Doc, gitu kan, Google Form, relatif lingkungan kerjanya hampir sama. Jadi Anda akan familiar, ya, akan familiar. Yang pertama, kita lihat di sini, di pojok ini tertulis Looker Studio. Kemudian kita lihat di sini, di navigasi sebelah kiri ada tombol Create untuk pertama kali membuat laporan, ya di sini. Kemudian teman-teman juga dapat melihat ini adalah pengerjaan Looker Studio atau file Looker Studio yang terbaru atau terakhir dibuat. Kemudian juga teman-teman dapat dikelompokkan untuk menampilkan laporannya saja. Ini laporan yang sudah dibuat sebelumnya, ini sumber datanya kalau ada, kemudian ini kalau kita mau menjelajahi. Nah, ketika teman-teman akan menggunakan Looker Studio, ya di sini, teman-teman ditawarkan untuk memulai Looker Studio-nya dengan berbagai pilihan. Apakah mau menggunakan laporan kosong, jadi berangkat betul-betul dari kertas kosong, atau menggunakan template-template yang sudah disediakan. Ini berbagai template yang disediakan. Tuh, template-nya cukup banyak kan? Ya, cukup banyak template yang sudah disediakan, tinggal digunakan, kemudian tinggal diganti dengan data yang Anda inginkan. Kira-kira seperti itu. Ini kalau menggunakan template. Nah, tapi karena kebetulan saya ingin mencoba secara berbaginya dengan secara tahap demi tahap, dan kita bagi dalam beberapa part, beberapa bagian daripada video. Kita mulai dengan membuat template, membuat visualisasi data atau penggambaran data dari template kosong, dari blank report. Ya, Anda pilih create seperti ini. Kemudian dipilih karena ingin membuat laporan, kita pilih laporan. Ya, tunggu nanti akan tampil environment baru, jendela kerja baru, kira-kira bentuknya seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, Anda lihat di sini. Yang pertama adalah diminta data mana yang akan dibuatkan laporannya. Ya. Jadi, teman-teman harus menghubungkan ke datanya. Nah, datanya kalau kita lihat di sini banyak sekali, mulai dari Google Analytics, kemudian Google Ads, Google Spreadsheet, yang tadi Google Sheet yang kita coba import gitu kan dari Microsoft Excel, ya, baik itu contoh data trainer internasional ataupun data penjualan PT ABC, kemudian dari berbagai platform dari Google. Ini banyak sekali itu di sini, ya. Atau bahkan dari partner konektor ada 831, ya, data partner konektor yang dapat digunakan untuk digambarkan, divisualisasikan. Ya, seperti ini dari Google Analytics, sehingga kita dapat memvisualisasikan kondisi data terakhir dari Google Analytics dan seterusnya. Ya, seperti ini. Kalau misalkan saja kita mau berangkat langsung mengkoneksikan data, teman-teman bisa langsung pilih Google Spreadsheet untuk contoh sekarang. Sementara itu, ya, atau juga dapat menggunakan sumber data lain yang sudah teman-teman siapkan di sini. Ya kan, ini ada data penjualan PT ABC tadi kan, bisa langsung dari sini. Nah, sementara saya tutup dulu ini, X, kita lihat dulu environment-nya. Nah, pertama di sini ada laporan tanpa judul karena kita berangkat sama dengan cara kerja di Google Drive, di Google Sheet, Google Doc, Google Slide. Ketika Anda menyiapkan dokumen baru akan selalu ditampilkan tanpa judul.
Ini saya beri nama saja, namanya, misalkan saja, saya pakai huruf besar, laporan data atau ya laporan data penjualan PT ABC misalkan saja ya PT ABC seperti ini ya oke. Kemudian enter, berarti nanti sudah tersimpan secara otomatis karena semua lingkungan kerja berbasis Google Cloud Platform itu tidak ada tombol save kan, otomatis tersimpan, jadi aman. Kemudian kita lihat di sini ada menu file ya, kemudian ada menu tampilkan, menu halaman, dan menu bantuan. Semuanya masih dalam keadaan beberapa bagian menu ini warnanya abu-abu, artinya tidak bisa dipilih karena kita belum menghubungkan data, belum ada datanya, sehingga tidak bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian di bawah ada toolbar sederhana. Toolbar ini sifatnya contextual toolbar, tergantung objek yang sedang dipilih. Kemudian di sini ada fasilitas untuk melihat, mempreview sementara bentuk laporannya, tampilan laporannya sebelum dibagikan. Kemudian juga Anda dapat dengan mudah berbagi dengan teman-teman lain untuk bisa berkolaborasi membuat laporan data penjualan ini. Dan loginnya menggunakan login akun email saya. Yang pertama, bagaimana teman-teman untuk mencoba menambahkan data ya atau mengkaitkan project Looker Studio ini dengan datanya. Nah, kalau karena tadi ditutup, Anda tinggal ambil dari sini, tambahkan data, tunggu, kemudian saya pilih Google Spreadsheet, karena tadi kan kebetulan sudah diimport ya, Google Spreadsheet, oke. Teman-teman bisa mengacu ke contoh yang Data Trainer International ataupun ke contoh data penjualan PT ABC untuk penjelasan sekarang. Tapi teman-teman silakan untuk dapat mengeksplor Looker Studio ini dengan menggunakan data apapun ya, data apapun atau data yang teman-teman punya gitu kan, seperti ini. Saya ambil contoh misalkan data penjualan. Nah, ketika dipilih data penjualan dari Google Spreadsheet, ini akun milik saya ya. Ini kalau semua item ditampilkan, ini kalau hanya menampilkan yang milik saya saja, ini yang dibagikan kepada saya kalau kebetulan berkolaborasi ya, atau bisa juga dari Google Drive langsung. Ya, ini akun yang milik saya seperti ini, saya pilih data penjualan PT ABC, maka akan ditampilkan lembar kerjanya. Begini, kalau teman-teman menggunakan Microsoft Excel ataupun menggunakan Google Spreadsheet atau Google Sheet, kan teman-teman bisa saja mempunyai beberapa tab di bawahnya. Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3 gitu kan. Data penjualan PT ABC untuk cabang Bandung, Jakarta, Surabaya, Jogja, dalam bentuk beberapa sheet. Ini akan berderet di sini. Nah, kebetulan untuk contoh yang sekarang, ini kebetulan saya hanya punya satu sheet, yaitu sheet-nya sheet data penjualan. Kemudian opsinya gunakan baris pertama sebagai header. Makanya kenapa di datanya di sini, ini baris pertama sebagai header nih. Kalau dalam database ini namanya field name, judul field name. Jadi baris pertama sebagai header, judul field name. Diusahakan judul field name ini tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Ya, kalau bisa juga tanpa spasi untuk memudahkan saja, atau boleh pakai underscore. Ini baris pertama sebagai header, judul field name, dan tentunya baris kedua adalah record data. Record data mulai baris kedua sampai dengan data terakhir. Kira-kira seperti itu. Di sini gunakan baris pertama sebagai header, ya, sebagai judul field name. Kemudian kalau ada dalam posisi di filter, apakah mau disertakan atau tidak gitu kan kalau di filter. Jadi bisa saja kalau di filter hanya untuk yang penjualan offline saja, ya berarti yang akan dikelola untuk yang offline saja. Kalau ingin di filter yang online saja, berarti nanti yang dikelola hanya yang online saja. Itu pertanyaan yang ini. Sertakan sel yang disembunyikan dan difilter atau tidak, tinggal dicetak. Kalau sudah Anda pilih, kemudian saya tambahkan. Tunggu, nanti akan keluar konfirmasi ya ketika hasil proses pembacaan datanya. Tunggu sebentar sampai nanti keluar konfirmasi tampilan untuk menghubungkan datanya. Nah, kira-kira bentuk tampilan konfirmasinya sebagai berikut. Anda akan menambahkan data ke laporan ini. Ini kebetulan teman-teman, Looker Studio-nya saya memakai bahasa Indonesia ya. Tergantung setting daripada Google Cloud platformnya. Kalau di settingnya bahasa Inggris ya berarti memakai bahasa Inggris lingkungan kerjanya, tapi kalau
Google Cloud platformnya, Google Drive, Google Slide, Google Sheet, Google Doc-nya itu adalah bahasa Indonesia, ya pasti lingkungan kerjanya seperti contoh di sini. Saya memakai contoh bahasa Indonesia untuk memudahkan saja kalau teman-teman terbiasa menggunakan lingkungan kerja di Google Cloud platformnya bahasa Indonesia. Jadi di sini pertanyaan, Anda akan menambahkan data laporan ini? Ya, tambahkan ke laporan. Tunggu ya. Nanti kira-kira laporannya sebagai berikut. Ini laporan desain awalnya, ditampilkan sebagai berikut. Ini loh data mentahnya ya. Ternyata informasi di sini kalau teman-teman perhatikan nih otomatis tampil adalah bahwa barang yang dijual untuk pakaian cloth itu ada 13 record, kosmetik 13 record, office supplies ada 12 record, kemudian ada apa di sini baby food ada 7 record dan seterusnya. Ini contoh yang otomatis ditampilkan ketika pertama kali teman-teman menghubungkan data. Sementara ini saya hapus dulu aja, menghapus objek yang sudah ditempatkan pada Looker Studio, tinggal di delete aja. Del, hilang. Nah, kita lihat dulu lingkungan kerjanya. Sekarang kalau teman-teman perhatikan di sebelah kiri di atas ini menunya sekarang lebih lengkap. Tadi kan hanya sebagian, sekarang menunya lebih lengkap tuh. Ada pengaturan sebagai berikut. Karena sudah terhubung dengan data. Toolbarnya kalau tadi sebagian warna abu-abu hanya tambahkan halaman dan hanya tambahkan data, sekarang ada tambahkan diagram, ini tambahkan diagram, tuh kan? Ini ada untuk menambahkan kontrol, termasuk untuk menfilter gitu kan, membuat menu drop down, membuat kotak input kriteria, filter lanjutan, membuat slider atau penggeser, membuat checkbox ya dan lain-lain. Di sini pilihan diagramnya juga cukup banyak ya, mulai dari diagram batang, lingkaran, Google Map seperti contoh tadi, kemudian diagram geografis, diagram garis, area, dan lain-lain. Cukup banyak ya, dan itu cukup dapat mewakili. Selanjutnya di kanan ada tombol untuk menempatkan gambar, menempatkan teks, membuat garis, kemudian membuat bingkai, dan kalau masih butuh lainnya, tinggal diklik, ternyata tambah lainnya adalah tema dan tata letak. Nah, kalau kita ingin terlebih dahulu mau mengatur temanya seperti apa, dia sediakan template atau theme, ya, tema dan tata letak. Kira-kira tampilan seperti ini. Nah, teman-teman bisa berangkat dari kosong, tapi bisa menggunakan tema tertentu. Temanya di sini, silakan teman-teman mau milih yang mana. Ini berbagai tema yang dapat dipilih. Tentunya tema ini juga akan berpengaruh terhadap teks yang digunakan, kombinasi warna grafik yang digunakan, dan lain-lain. Ya, seperti ini. Saya misalkan pilih yang kuning, misalkan ini contoh seperti ini. Nah, kemudian di area tema ini ada dua sebenarnya. Tema dan tata letaknya ada dua. Tema atau theme dan layout atau tata letak. Nah, layout ini nanti kita akan coba bahas pada video berikutnya ketika nanti sedang mempreview atau melihat. Di sini ada lihat atau preview. Nah, itu dilihatnya dari sudut pandang seperti apa. Ini pengaturannya dari sini. Tapi kalau baru dari awal membuat, yang sebenarnya kita perlukan adalah untuk menentukan ukuran kanvas project. Ya, teman-teman bisa menggunakan berbagai ukuran. Apakah mau menggunakan 4x3, ya, landscape atau portrait atau layar 16:9 gitu kan, 16:9 portrait maupun landscape atau di custom. Ini pilihannya cukup banyak ya. Karena tergantung kalau memang nanti ketika dibagikan, ketika berbagi akan banyak dilihat menggunakan smartphone atau HP, ya silakan teman-teman menggunakan ukuran untuk layar smartphone ataupun tab ya, tergantung. Sementara saya biarkan defaultnya saja menggunakan landscape ya, menggunakan landscape ukuran 4:3. Nanti bisa diubah belakangan. Ya kan seperti itu. Itu kalau teman-teman mau menata tata letaknya. Sementara kita ulas nanti pada video berikutnya. Ini temanya sudah kita pilih ya, warna temanya yang kuning ini. Nah, kalau nanti teman-teman sudah ingin melanjutkan dengan mulai menempatkan data, ya tinggal di sini kan ada data. Ini untuk menampilkan dan menyembunyikan datanya. Datanya kan kita lihat di sini ya, data penjualan PT ABC ini mempunyai field barang, harga, kemudian harga pokok, kirim, kota, kemudian nomor order, penjualan, tanggal, unit ya. Kebetulan dia urutnya urut abjad, bukan urut sesuai dengan
tampilan sheet ini. Ini kan nomor order sampai dengan harga pokok. Kalau di sini jadinya urut abjad, ya. Ini menampilkan properti daripada pengaturan objek yang sedang dipilih. Jadi kalau sedang memilih objek tertentu, maka propertinya untuk properti objek. Saya ambil contoh, misalkan dalam sesi video pertama ini, dalam pengenalan yang pertama ini, kita ingin mencoba menempatkan teks dulu. Untuk menempatkan teks, teman-teman, atau misalkan saya ingin menempatkan kotak dulu untuk bingkai header. Saya pilih kotak, saya tempatkan di sini kotak. Oke, saya buat kotak seperti ini. Oke, ini defaultnya warna kuning, otomatis tampil properties ini kan untuk menampilkan properties karena objeknya adalah bingkai di sini, yaitu bingkai kotak, ya. Maka ini properties untuk mengatur kotak. Misalkan saya ganti memakai warnanya terserah mau tetap kuning boleh atau diganti dengan warna yang lain juga tidak menjadi masalah sesuai dengan kebutuhan. Ya, kemudian di sini sementara saya untuk bingkai ini hanya memilih warna saja, warna latar belakang atau wallpaper. Oke, kemudian berikutnya saya mau menempatkan teks. Untuk menempatkan teks, tinggal gunakan teks yang ini. Saya tempatkan di sini teksnya. Oke, nah ini otomatis propertinya untuk teks. Misalkan saja ketikkan di sini adalah visualisasi data penjualan, data laporan penjualan. Oke, kemudian karena terlalu kecil, sedang memilih objek ini boleh di blok, boleh juga tidak di bingkainya. Kemudian saya gunakan warnanya, misalkan justru saya pilih kuning. Kemudian, fontnya kuning. Kemudian ukurannya saya pilih lebih besar, seperti ini. Kalau kurang besar, saya perbesar lagi, misalkan 32 seperti ini. Kemudian saya pilih bold. Oke. Kalau kurang lebar saya perlebar ya seperti ini. Saya lepas. Dia memakai warna kuning. Kalau tidak sesuai tinggal Anda sorot ulang. Kemudian ukurannya kalau masih kurang besar silakan misalnya saya ganti 40 seperti ini. Ya. Nah, kemudian untuk pengaturan di sini seperti biasa pengaturan format pada aplikasi-aplikasi berbasis Google ini untuk pengaturan warna, font atau font color, ini ukuran ya. Kemudian ini untuk jenis huruf silakan mau jenis huruf yang manapun. Kemudian ini bold, cetak tebal, italic, miring, underline, garis bawah, strike through untuk dicoret, perataan, alignment, left, center, right, justify. Kemudian juga untuk pengaturan ini kalau mau mengatur latar belakang daripada teks dan lain-lain. Nah, Anda juga dapat dengan mudah mengcopy teks ini untuk teks berikutnya. Tinggal Ctrl+C biasa, lepas Ctrl+V. Dia akan buat duplikatnya. Saya percaya teman-teman sudah kalau urusan copy paste itu udah jago. Jadi oke, sorry ya. Udah pada pinter ya. Oke, jadi saya tinggal drag ke bawahnya, saya ganti dengan PT ABC. Misalkan PT ABC Internasional misalkan, internasional. Oke, ini kebetulan sebagai perusahaan distributor ya. Ini hanya contoh. Oke. Karena ini kita langsung live jadi mungkin ada beberapa pengaturan yang perlu nanti disesuaikan supaya lebih baik gitu ya, supaya lebih baik. Oke, seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Ya, pengaturan silakan teman-teman mau diaturnya mau rapat kiri, tengah dan kanan dan seterusnya atau warna yang berbeda. Kemudian sekalian, bagaimana kalau misalkan saya mau menambahkan image? Kalau menambahkan image tinggal boleh dari alamat URL tertentu atau diambil dari komputer teman-teman. Saya pilih upload. Misalkan saya contohnya di sini saya tidak punya image yang mewakili, tapi saya coba pilih. Oke, saya pilih image. Barangkali ada image yang bisa ditempatkan untuk contoh. Saya ambil contoh misalkan ini image-nya. Oke, maka tunggu image-nya akan ditempatkan seperti ini. Image-nya akan ditempatkan. Kebetulan ini image-nya bukan image yang bentuknya transparan. Oke, nanti kita atur ya. Nah, ketika menempatkan image, tentunya di sini juga ada gaya tampilan image di sini. Ya, gaya tampilan image. Di sini ada gaya tampilan image ya seperti ini. Ya, Anda tinggal memilih kalau mau transparan, dipilih transparan, dia jadi transparan. Seperti ini. Ini contoh penempatan image ya. Nah,
Ini baru judul laporannya saja. Kalau ingin melihat laporan Looker Studio ini sementara di layar komputer teman-teman, tinggal pilih preview atau lihat. Waktu dilihat, ini loh tampilannya seperti ini. Ini baru title-nya. Nah, mungkin teman-teman agar tidak terlalu panjang di dalam menyimak video ini, saya mencoba edit, kita mencoba melanjutkan materi nanti penempatan analisis datanya itu dalam video yang berikutnya ya. Jadi teman-teman silahkan melanjutkan ke video berikutnya, video part yang kedua yang terkait dengan bagaimana membuat visualisasi data laporan penjualan ini agar tampil dengan menarik dengan dukungan berbagai grafik, filter, dan juga peta geografisnya. Saya akhiri dulu untuk video yang pertama ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.